boleh-boleh mah boleh-boleh aja, Pak. Tapi jangan karena ngurusin masjid melulu, istri sama usaha jadi terbengkalai. Astagfirullahaladzim, Ibu. Bapak tidak akan lalai ngurus Ibu. Bapak juga tahu kewajiban Bapak. Dan usaha kita baik-baik aja kok. Baik-baik aja? Ini yang Bapak bilang baik-baik aja? Pak, kalau Bapak terus-terusan kayak begini, usaha kita tuh bakal hancur lebur. Bapak tahu itu? Pak, pesaing kita itu usahanya udah maju pesat. Alhamdulillah, Bapak nggak merasa punya pesaing kok. Mereka itu kan tetangga kita juga. Si Bapak dikalahkan pesaing kok malah bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Pak, jangan-jangan semua uang hasil usaha Bapak kasihkan pada orang lain ya? Jangan-jangan Bapak kawin lagi ya? Iya kan? Astagfirullahaladzim. Istighfar, Bu. Ibu ini ngomong apa sih? Saya mau kerja. Istighfar, istighfar. Assalamualaikum. Ngapain tuh mereka? Malu siang-siang kayak gini. Biasa. Udah, biarin aja. Gila kamu, nyari penyakit aja. Nanti kalau dilihat orang gimana? Tenang, Cek. Sepi. Kagak ada yang lihat. Aman. Tapi kan kita harus hati-hati, sayang. Apa kamu mau kalau hubungan kita beban? Enak aja kamu. Aku mau hubungan begini terus sama kamu, Cek. Ayo ke kamar yuk. Ih, kamu tuh gak ada puas-puasnya sih. Ya, ayo, sayang. Pak, tahu nggak? Perselingkuhan si Surini sama si Wawan semakin santer aja loh, Pak. Oh ya? Oh ya. Bapak sih jadi RT yang kayak gitu didiemin aja. Bukan didiemin, Bu. Itu kan baru cerita. Belum ada kan yang nangkep basah. Siapa yang bilang? Itu si Wati sama si Isa jadi saksinya. Alah, Bu. Tukang gosip aja kok didengerin. Pak Wahidnya aja masih biasa-biasa aja tuh. Alah, Bapak kayak nggak tahu Pak Wahid aja. Dia itu wibawanya cuma sama masyarakat aja. Kalau sama istrinya sih takut. Bapak kok ngemesem-mesem sih? Nanya saya ya? Enggak, Bu. Enggak. Udahlah, makan aja. Ngomel aja. Mas Wahid. Tunggu, Mas. Kenapa? Gini, Mas. Tadi saya ketemu lagi sama Bos Mambari. Dia bilang uangnya sudah disediakan. Tinggal diambil aja di rumahnya, Mas. Cuekin aja, Wan. Jangan sampai kita masuk perangkapnya. Loh, Mas Wahid ini gimana sih? Daripada sekarang kita nunggu permohonan kredit dari bank yang nggak jelas kapan turunnya, Mas. Kenapa sih nggak kita ambil uangnya Pak Hambari? Jumlahnya besar loh, Mas. 250 juta. Wan, kalau kredit kita di bank tidak disetujui, itu artinya Allah menyuruh kita agar berusaha dengan apa yang kita punya. Tapi, Mas, Saya mau sholat dulu ya. Kamu nggak sholat? aku sholat di rumah aja, Mas. Oh iya, sekalian pesan sama aja. Saya habis sholat langsung ngajar ngaji. Nanti pulangnya malam ya. Ngaji terus. Orang ngasih duit dicuekin. Ada apa sih? Cek, saya punya usul yang bagus buat Cer ini. Usul apa? Rumah ini masih atas namanya Cer ini kan? Sama tanah yang sekarang ada lapaknya Mas Wahid, masih haknya Cer ini kan? Maksud kamu? Gini, Cek. Kenapa bukan Cer ini aja yang langsung pinjam uang sama Pak Hambari? Kan Cer ini tahu uangnya sudah ada. 250 juta Cer ini. Aduh, Cek. Itu bukan uang yang sedikit, Cek. Coba Cer ini bayangkan. Dengan uang sebanyak itu, Cek.
kita bisa buka usaha yang lebih besar daripada usaha Mas Wahid yang sekarang, Ce. Tapi Wan, Saya tahu, Ceri ini pasti mikirin Mas Wahid kan? Mas Wahid mah nggak usah dipikirin, Ceri ini. Itu orang yang tidak mau maju. Yang lain mah udah kemana, Mas Wahid mah sampai sekarang masih aja ngurusin barang rongsokan. Ngapain dipikirin, Ceri ini? Nggak usah, tinggalin aja. Gimana, Ceri ini? Mau kan? Ini uangnya 250 juta. Semoga bermanfaat. Ya, tapi ingat, kalian harus bayar angsurannya setiap bulan dan plus dengan bunganya 20%. Kalau soal itu, tenang saja, Bos. Nih, Ceri ini, Bos. Dia pasti akan tepat waktu untuk bayar cicilannya. Iya kan, Cek? iya Pak, iya. Tuh, tenang aja, Bos. Baiklah. Kalau begitu, saya permisi pulang dulu. Iya, silakan Pak Ambari. Terima kasih banyak Pak. Mari. Iya, Pak. Sayang, dengan uang ini, kita bisa beli rumah yang lebih besar dari ini. Dan dengan uang yang ini, kita bisa buka usaha baru yang lebih besar dari usaha Mas Wahid sekarang. Ya? Tuh. Astagfirullahaladzim. Mana mungkin istri saya selingkuh dengan adik sepupu saya, Pak Ustadz? Ini fitnah yang kecil, Pak Ustadz. Saya juga berpikiran sama seperti Bapak. Kenapa mereka tega menyebar fitnah buat keluarga saya, Pak Ustadz? Pak Wahid, bisa saja ini hanya fitnah belaka. Tapi bisa jadi juga ini suatu kebenaran. Hanya saja kita tidak bisa membuktikannya. Jadi Pak Ustadz percaya sama isu itu? Maafkan saya, Pak Wahid. Hati saya juga sakit mendengar hal ini. Tapi terlepas dari benar atau tidaknya isu itu, saya kira akan lebih arif kalau Bapak menjauhkan Wawan dari kampung kita. Tapi Pak Ustadz, Hanya ini jalan tengahnya, Pak. Demi kebaikan dan keselamatan Wawan dan juga istri Bapak.